Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 8 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dahulu dan kini, di mana saja dan di sini, setiap kelahiran membawa serta kegembiraan. Bagi gereja umat Allah, kelahiran Bunda Maria merupakan anugerah Allah, sebab merupakan langkah Tuhan yang semakin mendekati karya penyelamatan. Tuhan menggunakan iman dan kesediaan orang untuk melanjutkan karya penyelamatannya. Dalam hal itu hendaknya kita meneladan Dia yang adalah Bunda kita. Marilah kita bersukacita merayakan kelahiran Santa Perawan Maria, sebab daripadanya telah terbit cahaya dunia, yakni Kristus Allah kita. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Dialah Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dan Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Matan,
Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria mengandung Yesus dan melahirkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan silsilah turunan dari Tuhan Yesus, leluhur keluarganya. Ia dari keturunan manusia, sekaligus Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam leluhur keturunan sampai pada keluarga Yesus, kita mengetahui Yosef, suami Bunda Maria, peran Maria dalam inkarnasi. Anak Allah mengambil rupa dalam daging manusia. Kelahiran Yesus di dalam keluarga Bapak Yosef dan Bunda Maria, yang sangat berperan di dalam peristiwa inkarnasi itu. Silsilah atau keturunan Raja Daud kepada Yesus melalui Yosef yang adalah pasangan Maria, menunjukkan bagi kita semua Bunda Maria adalah Bunda kita pula. Kesediaan Bunda Maria menerima tugas perutusan untuk mengandung dan melahirkan Yesus serta mendidiknya bersama Bapak Yosef menjadi teladan bagi kita di dalam kesetiaan. Karena cinta kasihnya, kesetiaan hidup beriman dipertahankannya. Melalui Bunda Maria kita melihat cahaya dunia, yaitu Kristus Allah, Tuhan kita, yang menyertai kehidupan seluruh umat manusia, yang memberikan pembebasan dari kuasa kematian dan kejahatan, serta dari belenggu dosa, supaya kita mengalami kasih terang Kristus sendiri. Saudara-saudari, menjadi saudara angkatnya, maka kita pun hendaknya meneladani Bunda Maria
di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, mewartakan kasih bagi semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.